Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Arif Aji Cahyono, eee, mahasiswa S2 kelas opsi rekayasa, dengan, NIM 22224345. Eee, saya akan mempresentasikan, eee, ujian tengah semester mata kuliah PM5223 Ekonomi Energi dan 5225 Kebijakan dan Perencanaan Energi, di mana saya akan mempresentasikan soal analisis soal dari nomor 10 hingga nomor 11. Jadi saya akan mulai dengan soal nomor 10A1, membahas tentang dead weight loss. Pertama, kita harus pahami dulu konsep dasar dari dead weight loss ini. Jadi pada dasarnya ketika emisi karbon tidak diberi harga, maka biaya sosial yang meliputi kerusakan lingkungan, kesehatan, perubahan iklim tidak tercermin dalam harga listrik. Akibatnya, listrik dari PLTU batubara dikonsumsi lebih banyak dari optimum sosial. Dan disinilah timbul dead weight loss, yaitu kerugian kesejahteraan bersih karena kelebihan konsumsi. Formula untuk menghitungnya cukup sederhana. Jadi dead weight loss adalah setengah kali dari kuantitas aktual dikurangi kuantitas sosial dikali oleh biaya sosial itu sendiri. Jadi di mana kuantitas aktual adalah biaya dari emisi total saat ini, which is diketahui dari soal ada data bahwa emisi total saat ini adalah 185 juta ton CO2 per tahun. Sedangkan social cost karbon sendiri itu dihargain Rp45.000 per ton CO2 dengan target 125 juta ton CO2 per tahun. Jadi dengan data yang ada dengan digabungkan dengan formula yang kita sudah ketahui, maka kita bisa menghitung dead weight loss, yaitu adalah emisi aktual dikali biaya sosial dulu, itu adalah biaya sosial eksternalitas, jadi 185 juta ton di sini dikalikan 45.000 ton CO2 mendapatkan 8,3 triliun per tahun. Dari sisi optimum sosial adalah menggunakan angka dari target emisi yang sudah kita tentukan, yaitu hanya 125 juta ton yang diizinkan. Maka perhitungan dead weight loss sama dengan setengah dari 185 juta ton dikurangi 125 juta ton dikali 45.000, yaitu 1,35 triliun rupiah per tahun. Inilah angka dead weight loss akibat tidak consider emisi karbon. Lalu soal yang kedua, yaitu tentang menentukan missing money problem. Kita harus pahami dulu apa konsep dasar dari missing money problem. Missing money problem terjadi ketika pembangkit listrik yang jarang beroperasi seperti PLTG Piker tidak mendapatkan pendapatan yang cukup dari pasar listrik untuk menutup biaya tetapnya, walaupun pembangkit itu penting untuk keandalan sistem. Mengapa ini bisa terjadi? Di pasar energi konvensional, pembangkit hanya dibayar saat menghasilkan listrik. PLTG Piker biasanya hanya menyala saat beban puncak, sekitar 18% dari waktu setahun. Maka
pendapatan energi sama dengan harga listrik dikali jam operasi dikali kapasitas. Dan karena jam operasi rendah, misalkan di sini 18%, maka pendapatan sangat kecil. Namun, biaya tetap yang meliputi fixed operating and then maintenance, bunga modal, biaya sewa operasi tetap harus dibayar penuh. Akibatnya di sini total revenue-nya di bawah atau lebih rendah dari total cost. Jadi inilah yang terjadi kenapa bisa terjadi missing money problem. Jadi dan contoh soal di sini diketahui sebuah PLTG siklus terbuka dengan biaya modal 8.500 juta per megawatt. Diketahui juga fix operating dan maintenance-nya setahun adalah 150 juta per megawatt. Kapasitas faktornya sendiri 18%, umur ekonomisnya 25 tahun, sedangkan tarif listrik yang berlaku itu 1.450 rupiah per kWh. Berarti di sini kita bisa menghitung missing money pertama dari pendapatan dari pasar energi sendiri, di mana pendapatannya adalah tarif listrik yang ada sekarang 1.450 rupiah per kWh disetahunkan dalam dikalikan 8.760 jam dalam setahun, lalu dikalikan dengan faktor kapasitinya mendapatkan 2,28 juta rupiah per megawatt per tahun. Bandingkan dengan biaya tetap sebesar tadi 8.500 juta per megawatt, di sini kita harus kalikan dengan si RF-nya, di mana si RF-nya itu adalah 0,094 ditambah oleh fix operating dan maintenance cost-nya 150, maka didapatkan 950 juta rupiah per megawatt per tahun. Berarti kita lihat di sini gap yang sangat besar ya. Jadi dia pendapatan hanya 2,28 juta per megawatt, sedangkan biaya tetap yang harus dikeluarkan sebuah LPLTG di piker di sini itu hanya mendapatkan biaya tetap mereka sendiri adalah 950 juta per megawatt per tahun. Disinilah missing money problem yang sering kita dapatin pada jenis pembangkit seperti PLTG piker ini. Jadi bisa dia tarik kesimpulan bahwa PLTG jelas tidak bisa menutup ongkos tetapnya hanya dari pasar energi. Walau jarang digunakan, PLTG piker sangat penting untuk keandalan sistem siap menyala cepat saat beban melonjak, misalkan pada pukul 7 malam. Menjaga reserve margin agar sistem tidak padam, menyediakan cadangan putar. Tanpa PLTG sendiri, sistem rawan blackout ketika PLTU atau PLTGU tidak cukup cepat merespon lonjakan beban. Soal ketiga, membahas tentang efektivitas intervensi di sini. Kita melihat bahwa dari dua kasus yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu deadweight loss dan missing money problem, maka kita bisa melihat ada sesuatu yang diperlukan dilakukan oleh regulator, dalam hal ini pemerintah, untuk melakukan intervensi. Ada 3 jenis intervensi yang bisa dilakukan oleh regulator di sini. Pertama, intervensi dalam bentuk carbon tax. Kedua, intervensi dalam bentuk capacity market. Ketiga, intervensi dalam bentuk renewable obligation. Intervensi carbon tax sendiri ini efektif untuk mengurangi deadweight loss. Karena masalah yang ditangani adalah eksternalitas karbon. Tanpa harga karbon, listrik batubara tampak murah padahal menimbulkan kerugian lingkungan. Mekanisme kerjanya pemerintah mengenakan pajak sosial karbon, misalkan 45.000 rupiah per ton. Efektivitasnya itu pertama menginternalisasi biaya sosial, jadi ini akan efektif mengurangi deadweight loss. Dan yang kedua,
impact berikutnya adalah mendorong investasi ke teknologi rendah emisi. Di sini kita melihat ada contoh seperti PLTGU dan energi baru terbarukan. Intervensi jenis kedua adalah intervensi di capacity market. Jenis intervensi ini efektif untuk meminimalisasi masalah missing money. Masalah yang ditangani PLTG atau PLTG seperti sebelumnya PLTG piker dan pembangkit cadangan tidak bisa menutup biaya tetap karena jarang beroperasi, karena mereka sebenarnya sebagai assurance saja dan sebagai backup. Mekanisme kerjanya selain dibayar per kWh, pembangkit juga menerima pembayaran atas kesiapsediaan daya capacity payment, misalkan per rupiah per megawatt per bulan untuk tetap menyala bila dibutuhkan. Efektivitasnya menjamin keandalan sistem pembangkit tetap tersedia walau jarang dipakai. Kedua, bisa mengatasi missing money problem tanpa harus menaikkan harga energi. Mungkin ini logikanya seperti kita membayar gaji pemadam kebakaran, para petugas pemadam kebakaran, jadi tanpa harus menunggu terjadinya suatu insiden kebakaran, dia adalah pemadam kebakaran itu mendapatkan bayaran yang tetap per bulannya. Mungkin seperti inilah analoginya untuk intervensi yang bisa dilakukan di capacity market untuk mengurangi missing money problem. Intervensi ketiga itu adalah renewable obligation. Jadi di sini kewajiban ya untuk melakukan energi yang lebih bersih, dan ini efektif untuk mendorong transisi energi. Masalah yang ditangani bangsa energi baru terbarukan ini terlalu kecil karena pasar tidak memberikan sinyal harga yang cukup. Mekanisme kerja pemerintah mewajibkan utilitas atau produsen listrik memiliki persentase minimal energi terbarukan. Misalkan 35% pada 2030 bisa dijalankan melalui kuota, sertifikat hijau, atau feed-in tarif. Efektivitas dengan metode ini pertama memastikan penetrasi energi baru terbarukan meningkat secara terukur. Kedua, meningkatkan diversifikasi dan menurunkan emisi jangka panjang. Soal berikutnya yaitu menghitung allowed revenue. Kita harus pahami dulu konsep dasarnya. Allowed revenue ini dihitung berdasarkan metode cost of service untuk menentukan berapa besar pendapatan atau revenue yang diizinkan oleh regulator agar perusahaan utilitas seperti PLN bisa pertama menutup semua biaya operasional, mengganti penyusunan aset, dan memperoleh tingkat pengembalian modal yang wajar. Jadi di sini kita ada formula untuk menghitung allowed revenue ini. Pertama adalah sama dengan operating dan maintenance revenue dia, lalu biaya operasi tahunannya, lalu juga ada depresiasi tahunan, dan ditambah dari rate base dikalikan weighted average cost of capital. Dalam soal diketahui bahwa rate base-nya adalah 85 triliun per tahun dengan weighted average cost of capital-nya 8%. Operating dan maintenance biaya operasi tahunannya sekitar 2,5 triliun dan depresiasi yang ada 3 triliun per tahun. Maka bisa dihitung load revenue-nya adalah 2,5 plus 3 triliun dari depresiasi ditambah rate base dikalikan with average cost of capital. Jadi dapatkan angkanya 12,3 triliun per tahun. Artinya apa? Artinya PLN Transmisi Jawa Bali berhak memperoleh pendapatan sebesar 12,3 triliun per tahun agar bisa menutup biaya operasional dan depresiasi. Kedua, mendapatkan tingkat pengembalian modal 8% dari aset sebesar 85 triliun.
pendapatan inilah yang nanti yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan tarif transmisi ke pengguna jaringan. Lalu berikutnya adalah menentukan alokasi revenue ke tarif. Kita harus paham juga konsep dasarnya. Pertama, PLN transmisi harus mengumpulkan revenue yang allowed revenue tadi agar bisa menutup semua biaya operation and maintenance, depresiasi, dan return modal. Namun biaya itu tidak semuanya tergantung pada jumlah energi KWH yang lewati jaringan. Sebagian besar justru biaya fix karena asetnya mahal dan besar. Jadi tarif dibagi dua di sini. Yang pertama fixed charge rupiah per megawatt per bulan untuk menutup biaya tetap seperti aset, depresiasi, return modal. Kedua itu ada tarif variable charge rupiah per kWh untuk menutup biaya operasional yang disesuaikan dengan volume energi yang ditransmisikan. Dalam soal diketahui total kapasitas terpasang 48.500 MW. Beban puncaknya 29.200 MW, margin cadangan 22%, konsumsi energi cadangan 195 GW. Our allowed revenue 12,3 triliun per tahun seperti yang telah disebutkan di soal sebelumnya, itu soal 10B1. Jadi bisa dihitung langkah-langkah untuk menghitung tarif di sini. Pertama kita hitung fixed cost-nya dulu, yaitu fixed cost itu 95% ya dari allowed revenue dari 12,3 triliun, maka didapatkan 11,7 triliun, maka sisanya adalah variable cost besar 5%, maka didapatkan 0,6 triliun. Maka dari sini kita bisa hitung fixed tarif rupiah per megawatt per bulannya. Jadi rumusnya adalah pertama kita hitung dulu kapasitas dari total kontraknya, yaitu total kapasitasnya dikalikan 1 minus margin cadangannya dulu, yaitu 48.500 total kapasitas terpasang yang ada dikalikan 0,78 mendapatkan hasil 37.800 MW. Fixed tarif sendiri adalah fixed cost dibagi dari total kontrak capacity yang tadi kita hitung, dan kita hitung dan jadikan dalam hitungan per bulan. Maka hitungannya adalah 11,7 triliun yang kita hitung dari fixed cost nomor 1 dibagi dengan total kontrak kapasitas yang kita hitung di nomor 2 dan dibulankan dikali 12, maka didapat 25,7 juta rupiah per megawatt per bulan. Lalu bagaimana menghitung variabel tarifnya, yaitu dari variabel cost dibagi konsumsi energi tahunan. Kita tahu tadi konsumsi variabel cost-nya tadi 0,6 triliun dibagi dengan 195 gigawatts, maka didapatkan 3 rupiah per kWh. Soal berikutnya, kita ingin mengevaluasi insentif dan usulan apa yang bisa kita sarankan setelah kita mengetahui cara menghitung allowed revenue dan menghitungnya dalam bentuk tarif, fixed tarif maupun variable tarif dengan metode cost of service. Jadi kita evaluasi dulu nih insentif dengan metode cost of service seperti apa. Jadi regulator menghitung allowed revenue itu seperti sebelumnya dijelaskan sama dengan biaya operasional tahunan ditambah depresiasi ditambah rate base dikalikan with average cost capital. Artinya PLN dijamin mendapat pengembalian atas seluruh biaya yang wajar. Kelemahannya tidak ada dorongan kuat untuk efisiensi. Jadi kalau biaya naik, pendapatan ikut naik. Sebaliknya biaya turun, maka keuntungan juga turun. Maka pada break
periode berikutnya tarif akan turun juga. Tidak ada insentif menggunakan skema cost of service ini karena seluruh biaya diganti oleh tarif. That's the prinsip. Sedangkan usulan alternatifnya kita adalah menggunakan metode yang lain, yaitu adalah metode performance based regulation. Metode ini pada dasarnya menambahkan indikator kinerja atau KPI dan insentif atau punishment finansial ke dalam perhitungan pendapatan. Nah, di sini memodifikasi dari formula untuk menghitung allowed revenue di metode cost of service. Di sini ada tambahan 1 plus insentif faktor. Jadi di sini biaya operasi tahunan ditambah depresiasi ditambah rate base dikalikan with average cost capital dikalikan 1 plus or minus insentif faktornya. Jika PLN menurunkan biaya operasional tahunan per megawatt, maka mekanisme insentif berupa bonus diberikan karena efisiensi melebihi target. Soal berikutnya adalah membahas tentang nomor 11 ya. Kita ingin membahas tentang instrumen kebijakan energi. Jadi di sini ada bagaimana mendesain carbon price yang optimum, lalu menghitung carbon price untuk mengubah merit order suatu pembangkit listrik, lalu proyeksi dampak terhadap biaya tarif dan kompetisi industri, lalu rancang phase in schedule-nya di tahun untuk misalkan kita buat skema 5 tahun ke depan seperti apa. Jadi untuk menghitung carbon price di sini kita harus memahami konsep dasarnya dulu, yaitu dengan pertama membandingkan biaya marginal jangka pendek atau SRMC per megawatt hour untuk PLTU dan PLTGU setelah ditambah komponen karbon. Di sini kita contoh PLTGU akan mendahului PLTU di merit order jika SRMC PLTGU dengan CO2 itu bisa lebih kecil dari SRMC PLTU dengan CO2. Jadi SRMC dengan CO2 sendiri itu formulanya adalah fuel ditambah variabel biaya operasional tahunan ditambah carbon price dikalikan efisiensi dari karbon dari CO2 itu sendiri ya dalam ton per megawatt. Sehingga ambang carbon price yang dibutuhkan adalah SRMC dari PLTU dikurangi SRMC dari PLTGU dibagi dengan efisiensi faktor PLTU dikurangi efisiensi faktor dari PLTGU. Dari data diketahui beberapa informasi. Pertama tentang heat rate PLTU dan PLTGU di sini heat rate-nya untuk PLTU 9.000 BTU per kWh dan untuk PLTGU 6.800 BTU per kWh. Lalu ada informasi harga bahan bakar berapa rupiah per ton atau berapa rupiah per MMBTU di sana. Kemudian diketahui juga dari data adalah ada variabel biaya operasi tahunannya dalam rupiah per megawatt hours, lalu ada efisiensi faktor dalam satuan ton CO2 per megawatt hours. Jadi langkah-langkah untuk menghitung carbon price di sini kita hitung dulu SRMC dari coal, di mana ini merepresentasikan SRMC untuk PLTU. Jadi kita hitung dulu fuel coal-nya dulu. Jadi dari harga bahan bakar yang ada 850.000 per ton, lalu dikonvert dalam BTU, maka dikalikan 9.000 BTU per kWh, lalu dibagi dari calor value dari coal itu sendiri 19,8 MMBTU per ton dikali 1000, maka dapat
Rp386.000 per megawatt hour. Sedangkan variabel coal-nya sendiri didapat 45.000, maka kita bisa hitung SRMC coal atau SRMC untuk PLTU ini adalah fuel ditambah variabel cost, yaitu 386.000 ditambah 45.000, yaitu 431.000 per megawatt hours. Lalu kita hitung SRMC gas yang merepresentasikan SRMC untuk PLTGU di sini. Pertama kita hitung fuel gasnya dulu. Kita tahu ada harganya adalah 130.000 per MMBTU. Lalu kita kalikan dengan heat rate-nya 6.800 BTU per kWh per 1.000 didapatkan Rp884 per megawatt hours. Lalu kita ketahui juga untuk PLTGU variabel cost-nya adalah Rp35.000 per megawatt hours. Jadi RMC gas dihitung fuel plus variable cost sama dengan 884 ditambah 35.000, yaitu 919.000 per megawatt hours. Maka kita bisa hitung dari sini harga karbon ambang adalah SRMC coal dikurangi SRMC gas, which is 431.000 dikurangi 884.000 dibagi efisiensi faktornya. Jadi 950 dikurangi 450, maka didapat harga karbon ambangnya adalah 0,9 juta rupiah per ton. Jadi kesimpulannya harga karbon harus di atas Rp900.000 per ton untuk supaya PLTGU bisa mendahului PLTU di merit order. Nah, kita sekarang akan coba menganalisa proyek dampaknya dari carbon price ini. Jadi kita melihat ada 3 dampak yang terjadi jika kita coba memasukkan biaya sosial ini supaya untuk menaikkan merit dari sebuah PLTGU. Jadi kita melihat bahwa dampak pertama adalah biaya produksi listrik agregatnya pasti terpengaruh. Kedua juga tarif end user-nya juga akan terpengaruh. Lalu yang ketiga adalah impact dari atau dampak dari daya saing industri. Yang pertama, biaya produksi listrik agregat. Kita melihat bahwa kenaikan biaya karbon rata-rata sama dengan carbon price dikalikan intensitas emisi sistem. Jadi di sini tanpa pergeseran dispatch yang mana sekarang ini dari data didapat kondisi saat ini adalah konsumsi emisi kita adalah 185 juta ton CO2, maka intensitasnya adalah 185 juta ton CO2 ini dibagi dengan energi terpakai rata-rata dalam setahun, yaitu 195.000 gigawatt. Jadi kita dapat intensitasnya adalah 0,000949 ton per kWh. Nah, di sini kita bisa hitung either dari CO2-nya, jadi dari harga ambang CO2 yang didapat dari hitungan tadi Rp900.000 per ton CO2, maka dikalikan intensitasnya, jadi mendapatkan harga Rp854 per kWh. Dengan pergeseran merit increase menuju target yang ditetapkan 125 juta ton CO2, maka kita bisa hitung intensitasnya adalah 125, dan target itu sendiri dibagi dengan konsumsi energi kita rata-rata tahunannya 195.000 gigawatt, maka dapat intensitas 0,0000641 ton per kWh. Maka kita bisa hitung either CO2-nya dan mendapatkan harga Rp577 per kWh. Maka di sini kita bisa hitung berapa biaya produksi listrik agregat atau BPP.
ya yaitu sama dengan biaya pokok penyediaan, yaitu di data disebut Rp3.380 per kWh, ditambah eder CO2-nya. Jadi eder CO2 untuk kondisi pertama dengan intensitas emisi saat ini sebesar 1,5 juta ton, maka eder CO2-nya adalah Rp577 per kWh. Maka total dari biaya produksi listrik aggregat ditambah dengan eder CO2 ini menjadikan dia harganya menjadi Rp1.957 per kWh. Jadi di sini konsekuensinya atau dampaknya adalah harga listrik, biaya produksi, harga listriknya menjadi 42% lebih tinggi dari biaya produksi listrik agregat atau BPP. Dampak kedua yaitu tarif ke end user-nya ya. Jadi tarif end user sendiri itu kemungkinan bisa ada 3. Jadi pertama full pass-through ke pelanggan. Jadi benar-benar rata-rata tadi yang kita hitung dari eder CO2 tadi, kita dapat angka harga tarif gas yang baru Rp1.957 per kWh. Di sini kita lihat bahwa kenaikan dari tarif listrik rata-rata yang mana di data disebut Rp1.450 per kWh, maka di sini dampaknya adalah kenaikan harga atau tarif listrik sebesar 35%. Dan jika dalam case partial pass-through, misal contoh tarif menjadi Rp1.700 per kWh, maka di sini kita masih melihat ada kesenjangan fiskal. Rp957 kurangi Rp1.700, yaitu Rp257 per kWh, maka di sini ada konsekuensi subsidi yang harus ditanggung oleh regulator sebesar Rp257 per kWh dikalikan jumlah konsumsi energi actual di tahun itu, yaitu 195.000 gigawatt hours, dan ini menjadikan subsidinya menjadi sekitar Rp50 triliun per tahun. Jika impact tarif ke end user-nya adalah skema full subsidi, jadi full subsidi adalah sesuai dengan harga rata-rata tarif listrik saat ini, yaitu Rp1.450 per kWh, maka kita melihat kesenjangan yang lebih lebar, yaitu dari Rp1.957 per kWh tadi dikurangi Rp1.450, jadi ada Rp507 per kWh dikalikan jumlah energi konsumsi saat ini 195.000 gigawatt hour, maka subsidi ini membengkak menjadi Rp99 triliun per tahun. Dan dampak ketiga yaitu daya saing industri, yang tentunya dengan kenaikan tarif listrik misalkan pada skema full pass-through ke pelanggan naik 35%, maka ini akan langsung memukul biaya langsung industri. Dampak ke biaya total tergantung electricity cost share-nya. Jadi pertama, industri intensif listrik, misalkan semen, smelter, kertas, listrik bisa naik 10-30% dari biaya. Tarif kenaikan 35%, kenaikan biaya total bisa plus minus 4% sampai 11% perkiraan linear sederhana. Jadi secara overall dampak dari ke daya saing industri pertama adalah menurunkan margin dari industri itu sendiri, lalu harga outputnya juga harus mau nggak mau naik, atau pilihan lain relokasi jika persaingan regional menyerap listrik yang lebih murah. Ini adalah presentasi saya terakhir, yaitu tentang bagaimana kita membuat perencanaan dalam 5 tahun ke depan mengenai tarif listrik ini agar secara prinsip tidak menimbulkan shock di masyarakat. Jadi kita bisa lihat bahwa secara prinsip adalah pertama kita adalah memulai dengan harga yang rendah.
uh, dan lalu naik terjadwal di mana front loaded-nya kecil, back loaded-nya besar, beri waktu industri dan PLN beradaptasi, melakukan efisiensi, switching, dan kesempatan untuk energi baru terbarukan masuk. Nah, lalu kedua, prinsipnya adalah tarif end user dibuat naik bertahan dan dibatasi. Dan kita juga mulai mencoba recycling penerimaan dari karbon. Jadi lifeline dan UMKM misalkan dia bisa melakukan bill kredit atau kompensasi. Lalu ada industri energi intensif trade expose, misalkan dia bisa melakukan output based rebates. Jadi porsi untuk investasi grid, energi baru terbarukan, storage agar emisi dan intensitas bisa turun. Jadi ini akan bisa menahan harga dari karena ya, efek dari eder CO2 tadi. Jadi perhitungan perencanaan harga listrik di sini kita buat dalam dua tabel ya. Jadi pertama kita memang dari data diketahui biaya pokok penyediaan pertama Rp1.380 per kWh. Harga karbonnya sendiri Rp45.000 per ton mulai tahun 2025. Emisi saat ini 175 juta ton dan target di tahun 2030 yaitu turun menjadi 125 juta ton CO2. Konsumsi energi tahunan 195.000 gigawatt. Maka kita buat pertama adalah harga karbon didesain naik dari 2025 sampai target karbon price ambang tadi yang setelah kita hitung di slide sebelumnya, jadi kita dapat angka 900.000 rupiah per ton agar memberi waktu PLTGU mendahului PLTU dalam merit order. Jadi kita naikkan secara gradual dari 45.000, lalu di tahun berikutnya 120.000, 2027 240 sampai di 230 mencapai harga karbon ambang yang di mana PLTGU bisa mulai menyalip PLTU di nilai di merit ordernya. Lalu kedua, emisi target harus kita desain turun. Dari kondisi saat ini 175 juta ton CO2 turun sampai 125 juta ton di 2030, dan ini sekali lagi kita turunkan secara gradual ya dari 175 atau 165 atau 55 sampai 125 juta ton. Lalu kita hitung intensitasnya di kolom berikutnya, yaitu adalah emisi target dibagi konsumsi energi tahunan. Kita lihat di situ angkanya dalam ton per kWh. Lalu kita hitung juga eder CO2-nya, di mana ini adalah harga karbon dikalikan intensitasnya, maka didapat angka 40, 102 sampai 477 rupiah per kWh. Itu adalah eder CO2 yang dihitung secara bertahap naik per tahunnya. Lalu kita juga dari eder CO2 itu tersebut kita bisa hitung berapa biaya tarif listrik agregat secara indikatif ya, setelah adanya perencanaan yang kita sudah set kenaikan harga karbon secara gradual, lalu penurunan emisi target secara gradual, berapa kira-kira tarif listrik indikatif secara agregat yang bisa kita set, yaitu kita hitung dari pertama 1.380 pokoknya, maka kita hitung juga berapa angka tarif listrik secara rata-rata di masyarakat, yaitu Rp420 per kWh, maka ini akan naik ditambah dari jadi 1.380 ditambah eder CO2 di tahun 2025 40, maka dapat 1.420. Demikian juga di tahun berikutnya 1.380 ditambah eder di tahun 2026 102 rupiah per kWh, maka didapat
Rp1.482 per kWh, dan seterusnya sampai tahun 2030 di mana Rp1.380 per kWh ditambah edar CO2-nya sebesar Rp577 per kWh, maka kita mendapatkan harga listrik agregatnya sebesar Rp1.957 per kWh. Lalu juga kita coba untuk mendesain tarif rata-rata. Itu kan harga pokok ya yang tadi kita hitung di dalam BPP indikatif, lalu kita hitung berapa harga ke end usernya, tarif rata-rata yang didesain ini, maka kita coba dari harga yang ada sekarang, misalnya di tahun 2024 itu Rp1.450 per kWh, maka ini tidak dinaikkan dulu di tahun 2025, jadi tetap di Rp1.450, lalu dinaikkan secara perlahan, misalkan 4%, 5%, 6%, sampai tahun 2030 menjadi Rp1.886 per kWh, maka kita bisa melihat gap di sini adalah kita melihat gap antara tarif rata-rata yang kita berlakukan ke end user terhadap biaya listrik agregat yang didapat, maka kita melihat adalah tarif rata-ratanya itu akan mulai minus di tahun 2028. Jadi sebelumnya surplus, lalu di 2028 kita melihat ada gap di situ. Jadi BPP dikurangi tarif. Jadi kita lihat tahun 2028 mulai ada gap Rp14 per kWh sampai 2030 Rp71 per kWh. Maka di sini ada kompensasi yang harus ditanggung oleh regulator mulai tahun 2028 sampai 2030. Jadi perhitungannya adalah gap yang ada dikalikan konsumsi energi tahunan, yaitu 195.000 gigawatt tadi, maka akan didapatkan berapa kompensasi yang harus ditanggung oleh regulator mulai tahun 2028 sampai 2030. Lalu kita juga bisa menghitung penerimaan karbon yang karena tadi kita sudah mendesain demikian rupa dari harga karbon yang kita naikkan, lalu emisi target yang kita turunkan, maka kita bisa menghitung berapa penerimaan karbon mulai tahun 2025, yaitu dari harga karbon sendiri yang naik dari 45.000, 120.000 sampai 900.000 dikalikan emisi tahunannya yang menurun. Maka di sini kita dapat penerimaan karbon dari tahun 2025 sebesar hampir 8 triliun rupiah dan gradually naik sampai di tahun 2030 menjadi 112 triliun rupiah. Jadi dengan skema ini diharapkan pelanggan atau end user tidak mengalami shock yang dari kenaikan harga listrik per tahun, karena dan ditambah ini sudah bisa memangasi waktu yang cukup untuk transisi ke pembangkit listrik yang lebih bersih terhadap lingkungan, yaitu PLTGU. Terima kasih, itu adalah presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.